bisa jadi kita tuh pinter banget sampai kita tuh menuhankan pikiran kita sendiri. Wah, ada orang begitu? Ada. Udah banyak kasus yang kayak sampai keluar dari agama, sampai tidak mempercayai agama. Kalau produktif, menurutku itu bukan tentang kuantitasnya ya. Bukan tentang kuantitasnya, tapi kualitasnya. Wah. Jadi bukan seberapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk belajar, tapi seberapa kualitas belajar kita gitu. Misalnya tahun lalu tuh kayak viral banget yang takjil luar itu kayak oh, bahkan sampai orang iya, non-Islam mereka juga beli. berburu takjil. Sampai mereka ngafalin rukun Islam tiba-tiba. Rukun Islam itu dihafalin. Habis itu apa? Rukun iman, terus nabi-nabi, cerita nabi itu mereka hafalin biar mereka bisa mendapat takjil dia. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ibaska TV, kembali lagi di spesial Ramadan podcastan POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Nah, di sini aku Tifara Nadira akan menjadi host yang dimana Tifara akan berbicara mengobrol santai dengan narasumber atau guest star kita pada hari ini. Bisa berkenalan. Halo semua, namaku Nailatus Saadah. Sekarang aku santri kelas 12 di SMA IT Ibnu Abbas. Wah, enaknya panggilnya gimana nih, Ti? Naila aja gak apa-apa. Oke, Ti Naila. Kalau boleh tahu, Tia asalnya dari mana nih? Asalku dari Jayapura. Wah, jauh banget. Iya, ujung Papua yang atas, yang dekat Papua Nugini itu. Iya. Itu sama Merauke-nya mananya? Merauke itu bawahnya, makanya kan Sabang sampai Merauke kan. Jadi Sabang itu di atas Pulau Sumatera, Merauke itu di bawah Pulau Papua gitu. Wah, terus nanti kalau misalkan mobilitas dari Ibas terus ke Jayapura itu pakai apa? Aku biasanya kalau nggak pesawat kapal, tapi lebih sering pakai pesawat sih. Kalau pakai pesawat itu berapa jam? Kalau pakai pesawat kalau nggak transit itu sekitar 4 jam lah. Wah, cepet ya. Soalnya aku pakai pesawat itu 10 jam. Oh, dari Ibas ke rumahku. Oh iya, jauh banget ya? Iya betul, jauh banget. Bener kayak saking jauhnya sampai 10 jam. Wow. Oh my god. Pesawatnya itu ya, apalagi full duduk terus ya. Iya kan capek kan. Bukan yang luxury class gitu. Capek kan jadinya. Dekat Patung Liberty rumah aku. Oh, oke. Emang pakai pesawat apa sih? Pesawat sedan. Enggak teman-teman, asli aku ada di Boyolali ya. Jadi cuma sekitar 45 menit sampai 1 jam. Dan aku sih sebenarnya dulu tuh pernah bermimpi sih gini, kayak aku pengen deh punya rumah jauh dari pondok yang kayak dimana kalau misalnya pulang aku bisa naik pesawat gitu ya. Tapi itu kalau misalkan naik pesawat tuh sendirian atau ada barengan dari pondok atau sama orang tua? Aku biasanya awal-awal waktu mondok ya dijemput orang tua. Jadi orang tua kesini terus kesana. Kalau nggak dibarengin mbah yang mau kesana kayak gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu karena tiketnya juga mahal ya. Jadi aku sendiri gitu. Aku belajar buat naik pesawat sendiri. Terus mulai kelas 8 aku sendiri gitu. Kalau naik kapal berapa jam? Oh, lama banget. Aja bilang nggak sampai hari ya Jam bilang? Iya, sampai hari kan jauh banget. Jadi biasanya gitu. kalau aku kapal itu minimal 5 hari. Tapi ada juga yang 8 hari gitu. Sekitar 5 sampai 8 hari lah. Tergantung kapalnya apa. Kalau kapal gitu berhenti juga enggak? Berhenti juga. Jadi kayak tiap hari berhenti, kayak di Nabire, apa di Makassar kayak gitu. Tiap hari berhenti. Aku enggak tahu sih itu apa. Itu nama daerah gitu. Iya, Nabire itu daerah mana nanti kalau boleh tahu? Di Pulau Papua. Oh. Salah satu kota di Pulau Papua. Oh, jadi kayak dari Jayapura terus berhenti lagi di Papua, terus berhenti lagi di mana gitu. Iya. Gitu. Jadi berhenti sesuai jalurnya gitu. Iya. Berarti ada banyak jalur? Enggak juga sih. Biasanya dia lama, kapalnya itu lama karena itu tempat pemberhentiannya banyak. Tapi kan ya udah kayak cuma mengelilingi pulau gitu loh. Buat sampai ke Surabaya. Itu. Oh, berarti titik akhir sampainya di Surabaya. Kalau biasanya aku turunnya di Surabaya. Tapi kalau titik akhir kapalnya itu di Jakarta. Jadi habis dari Surabaya ke Jakarta gitu. Oh iya, Tinaila.
Jayapura itu jauh banget kan. Nah di sini jauh-jauh nih aku mengambil Ti Naila dari Jayapura. Aku akan menanyakan berbagai macam hal tentang ini nih, life balancing, Quran dan akademik. Oke. Nah Ti, sebenarnya Quran and akademik itu tuh kita tuh perlu nggak sih untuk menyeimbangin keduanya? Perlu banget dong. Oh gitu. Nggak bisa jangan salah satu, karena kan kita sekarang hidup di dunia dan nantinya kita menyiapkan bekal buat hidup di akhirat. Jadi harus balance dua-duanya. Terus juga Allah ngomong di surat Al-Alaq ayat 1 itu Iqra, bacalah. Nah, Allah itu nggak spesifik di situ membaca apa. Jadi bacalah apapun yang emang bisa mengimprove ilmu kita kayak gitu. Terus juga di Al-Mujadalah ayat 11 Allah itu juga bersabda, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, Allah tuh nggak spesifik juga di situ berilmu apa, apakah cuma ilmu Quran aja, ataukah yang berilmu hadis aja, atau yang berilmu tafsir aja, itu enggak. Jadi kayak semua orang mukmin yang berilmu gitu, bakal Allah tinggikan derajatnya, seperti itu. Wah, sangat diperlukan gitu ya berarti. Iya, terus kenapa sih kita tuh harus balance antara keduanya? Gak bisa gitu, jalan satu itu gak bisa. Karena misalnya kita jalannya akademiknya doang, itu jadinya bisa jadi kita tuh pinter banget sampai kita tuh menuhankan pikiran kita sendiri. Wah, ada orang begitu? Ada. Udah banyak kasus yang kayak sampai keluar dari agama, sampai tidak mempercayai agama. Oh, kayaknya aku tahu deh, Iya. kayak ilmuwan-ilmuwan di barat itu ya yang mereka Iya, yang kayak saking jeniusnya sampai nggak percaya adanya Tuhan Iya, gitu ya. karena saking realistisnya mereka, saking mereka tuh memakai otaknya mereka gitu, sampai enggak, Tuhan itu enggak ada kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kita tuh nggak bisa akademik aja kan? Kenapa harus disandingin sama Quran? Atau kayak Quran aja nggak bisa akademik aja kayak gitu? Itu karena kalau misalnya Quran itu bisa jadi suatu saat nanti kita tuh ketemu dengan orang-orang yang tidak mempercayai agama atau disebut dengan ateis tadi itu, dan kita mau mendakwahkan mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya dengan basic kita yang hanya mengetahui ilmu Al-Quran aja, itu ya nggak bisa masuk ke pemikiran mereka gitu. Kenapa tuh Tih? Kenapa? Karena kan emang pada dasarnya mereka itu emang nggak percaya gitu ya? nggak percaya agama, jadi kayak ya nggak bisa masuk gitu. Jadi harus disandingkan dengan nalar-nalar manusia, disandingkan dengan fakta-fakta sains, data-data sains yang emang udah diteliti dan emang bener adanya gitu loh. Baru mereka percaya bahwa oh iya ya beneran ya agama Islam tuh emang beneran ada dan emang bersangkut paut sama kehidupan kita gitu. Berarti ini balancing antara Quran dan akademik di dalam kehidupan kita itu pengaruhnya itu bisa ke dunia dan akhirat. Iya, gitu. bener banget gitu. Terus Uti pernah gak sih? Kan kita di IBAS ini kan kayak 30% akademik, 30% diniyah, 30% tahfidz dan 10% akhlak. Pernah gak Uti merasa kayak aduh ini gimana ya cara aku biar ngebalance antara mereka ini, si target-target ini gitu? Bisa jalan dua-duanya gitu. Bisa jalan gitu. Aku biasanya apa sih tadi pertanyaannya? Pernah struggling gak kayak aduh kok ini susah banget sih, aduh ini gimana ya gitu? Aku biasanya pernah seringnya itu waktu naik jenjang. Misalnya gitu. Kayak kelas 10 ke kelas 11. Jadi takut nih. Oh iya kelas 10. Jadi waktu kelas 10 kan kayak masih aktivitasnya ya udah kayak gitu-gitu aja kan. Dan waktu naik kelas 11 kita punya amanah baru, amanah jadi Osia gitu. Dan itu dampaknya buat ke aktivitas kita, ke kehidupan kita sehari-harinya itu gede banget impactnya kayak gitu loh. Jadi aku harus ngubah strategi baru, aku harus memantapkan strategi lagi buat bisa ngebalance antara semuanya kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih Tih, kalau boleh tahu Tih kemarin pas waktu sebelum purna tuh apa tuh organisasinya? Aku dulu taklim.
Departemen Pendidikan Akhlak dan Pengabdian Masyarakat. Berarti internal juga gak sih, Ti? Iya kan? Iya, Internal kan gak iya. salah kan aku. Iya. Berarti pas waktu internal tuh apa departemennya? Sama juga jangan-jangan? Iya sama. Wah berarti Jadi- mengabdi. Iya. Berapa juga tahun ya. tuh, Ti, kalau boleh tahu? Aku 3 tahun. Wah Masya Aku kelas Allah. 8, 10 sama 11. Aku Hmm. taklim terus. Wow, Gitu. keren. Mm-mm. Berarti ini fastabikul khairatnya kenceng banget. Iya sih. Kan mengingatkan teman-teman yang Iya, mengingatkan teman-teman yang akhlaknya kurang. iya. Terus kalau kajian kayak gitu-gitu sih. Oh. Iya. Seru gak Ti jadi taklim? Seru sih. Seru Asli. banget. Aku sih dulu tuh ini ya, kayak kajian itu bisa di depan. Iya. Habis itu kayak bisa ngobrol sama yang diundang. Itu kayak yang membuat aku kayak seru ya jadi taklim. Maksudnya kayak pembicaranya kayak setelah acara selesai Oh kan iya, ada di mana kayak taklim sama panitia tuh aku mengumpulkan terus kayak ngobrol bareng gitu, ngobrol kayak bareng. pengen gitu. Terus kayak jadi Iya. akhirnya saya ini ngobrol sendiri gitu. Jadi kayak manggil gitu. Dulu ada kayak teman-teman, aku punya teman-teman yang emang ngajak gitu, yang kayak jadi kayak habis ini kita ini yuk panggil kakaknya gitu buat kita tanya-tanya Iya, gitu. Iya sih, kalau taklim serunya di situ sih. Kayak ngundang orang, kayak kalau misalnya kita ngundang orang-orang yang terkenal kan kita jadi Oh iya punya betul. wawasan. Apalagi yang terkenal. Iya. Tanda tangan. Iya, bener banget. Gitu. Berarti pernah ya Putih struggling gitu. Oh iya, pernah. terus ada nggak sih tips-tips biar kita bisa imbang antara keduanya? Kalau aku ya, yang paling penting itu manajemen waktu. Jadi guys, manajemen waktu tuh penting banget. Karena misalnya nih, kita waktu sekolah ya emang bener-bener fokus buat belajar. Jangan ngantuk gitu, jangan tidur. Karena kalau misalnya kita tidur dan kita kelewat catatannya, ya itu bakal numpuk lagi kan di asrama. Oh iya. Gitu, jadi kayak nambah-nambah kerjaan gitu loh. Jadi waktu sekolah ya bener-bener fokus belajar, bener-bener buat nangkepin informasi-informasi, nangkepin pelajaran-pelajaran yang ada, bener-bener harus fokus gitu loh. Terus waktu halakoh, waktu tahfidz itu juga harus bener-bener di push buat apa tuh target tahfidznya gitu loh. Jadi bener-bener harus fokus buat ziyadah, fokus buat murojaah gitu. Terus waktu jam-jam organisasi itu juga harus menyita banyak waktu ya. Iya bener banget. Kita kan biasanya organisasinya malam. Iya. Nah itu sampai pulang malam lah kayak gitu kan. Jadi kan capek gitu. Jadi waktu organisasi itu kita sebisa mungkin buat emang bener-bener buat nge-improve soft skill yang kita punya gitu. Terus perlu juga nggak kita produktif? Perlu banget. Oh. Aku setiap hari aku usahain buat produktif. Jadi mungkin kalau misalnya waktu minggu mungkin kita ada futur-futurnya dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti kembali lagi ke jalannya gitu. Berarti si produktif ini harus istiqomah. Iya, bener banget. Setiap hari berarti harus istiqomah gitu. Iya, kalau futur-futur dikit nggak apa-apa. Gitu. Terus produktif menurutku itu bukan tentang kuantitasnya ya. Bukan tentang kuantitasnya tapi kualitasnya. Wow. Jadi bukan seberapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk belajar, tapi seberapa kualitas belajar kita gitu. Misalnya, kita tuh sebenarnya nggak butuh waktu 2-3 jam setiap malam untuk mengulang pelajaran, itu nggak perlu, Tif. Kenapa tuh? Kita tuh hanya perlu misalnya sempatnya cuma setengah jam, ya udah setengah jam tapi bener-bener fokus. Jadi emang kualitas buat nangkep pelajarannya itu bener-bener dapet gitu, bener-bener masuk ke pikiran gitu. Itu lebih baik gitu. Daripada 2 jam 3 jam yang sering jenuh gitu. Iya, gitu. Terus aku emang dari kecil dia dibiasain buat produktif. Oh berarti Uti produktif itu enggak dari SMP SMA ini, berarti Uti udah kebawa gitu dari situ. Iya. Cerita dong Ti, cerita itu kok bisa? Jadi waktu aku kecil itu aku bener-bener aku juga baru kerasanya waktu ini sih, waktu masuk pondok kayak oh iya ternyata aku emang dididik buat produktif dari kecil, dari SD gitu. Jadi waktu aku SD aku itu apa tuh namanya, pulangnya itu sore asar. Sekolahnya full day? Iya, sekolahnya full day. Terus habis asar itu pulang ke rumah, ganti baju, siap-siap, makan, terus berangkat lagi ngaji. Waktu itu ustadku, waktu aku masih kecil itu
pusatku belum pindah. Jadi waktu sebelum pindah, aku itu ngajinya waktu habis asar. Jadi bener-bener mepet banget waktunya. Ya, pulang sekolah langsung persiapan ngaji. Habis asar, terus nanti pulangnya mau dekat maghrib. Nah, tapi waktu setelah ustadku pindah, karena aku udah ngeklub banget sama ustadnya, jadi aku ngikut ustadnya pindah, terus ustadnya itu ngajinya itu habis maghrib. Jadi aku lumayan ada waktu buat persiapan gitu loh, buat istirahat dulu gitu. Baru nanti jam 5-an gitu baru diantar. Lumayan agak jauh sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena udah ngeklub banget sama ustadznya gitu. Terus nanti setelah ngaji, pulangnya kan sekitar habis isya. Habis isya kadang dijemput jam 8 kayak gitu. Tuh baru aku ngerjain PR. Ngerjain PR yang di sekolah. Kan itu aku udah jenuh banget ya, seharian udah capek gitu. Jadi aku kadang stres, kadang kayak ini susah banget kayak gitu. Tapi tetap dikuatin sama keluarga. Tetap kayak nggak apa-apa, bisa ini pelajarannya gampang kok kayak gitu loh. Terus diajarin pelan-pelan kayak gitu. Terus jadi aku biasanya tidur jam 10, jam setengah 10 kayak gitu. Selesai ngerjain PR gitu. Berarti Uti dari SD udah tidur malam. Iya. Aku bahkan dulu SD kayaknya seingat aku itu aku tidur jam 8 ya kayaknya. Tapi ya itu kalau ada PR aja sih. Kan perlu ngerjain PR, apalagi kalau misalnya besoknya ulangan. Kadang ya belajar buat ulangannya kayak gitu. Oh iya, aku jadi ingat Uti ini kan kayak rumahnya tuh jauh kan. Iya. Ini tuh enggak sih, ini pertanyaan tiba-tiba muncul sih. Kok bisa Uti kenal Ibas itu dari mana? Aku kenal Ibas awalnya ya dari ustadz ngajiku itu. Oh itu. Iya. Wow. Jadi ustadz ngajiku itu ngadain kayak pesantren kilat gitu. Terus ngundang ustadz-ustadz dari Ibas. Waktu itu ada 3. Ustadz Wulan Pintoko, Ustadz Darus Mahfuzi sama istrinya Ustadz Darus gitu. Terus bertiga ke sana ngajarin kita, terus akhirnya aku kenal sama Ibas. Terus setelah diskusi panjang dengan ustadz, dengan keluarga, akhirnya aku daftar ke Ibas dan alhamdulillahnya aku keterima. Masya Gitu. Allah. Oh ya, next back ke yang tadi Yati. Berarti produktif sama manajemen waktu. Iya. Tapi Ti, masalahnya kadang itu kan yang tadi ya yang Uti bilang kayak jangan ngantuk gitu. Tapi ini masalah jangan ngantuk itu kayak sering banget gitu loh ada gitu. Iya, bener banget. Halakoh itu kan bangun pagi, malamnya setelah kumpul organisasi ya sampai jam 10-an lah gitu kan. Habis itu bangun pagi, qiyamul lail jika memang belum mepet sama subuh. Habis itu ya kalau mepet subuh ya qobliyah subuh. Iya. Habis itu nanti menunggu waktu qomat ya sambil begini-begini. Kalau lagi fresh gitu ya ngaji tapi nanti ujung-ujungnya juga begini-begini. Habis itu nanti al-masurat mulutnya berbicara dengan kencang, tapi matanya tertutup. Nah, kebiasaan anak pondok banget. Habis itu kan setelah al-masurat itu kita langsung dikasih sama halakoh tahfidz nanti. Pasti adalah tuh rasa ngantuk-ngantuk itu. Gimana sih cara menghilangkan rasa kantuk yang sering datang dan membandel ya itu. Iya. Biasanya kalau anak Ibas emang kayak gitu ya. Sering ngantuk. Kalau aku biasanya kalau waktu halakoh aku buat minum. Jadi aku bawa botol minum ke kelas, terus aku minum. Terus kalau masih ngantuk lagi kayak bener-bener ngantuk berat, aku keliling-keliling di kelas. Aku berdiri keliling-keliling ke belakang. Sambil ngaji gitu ya? Iya, sambil ngaji kayak gitu. Buat ngilangin ngantuknya. Tapi kalau misalnya masih beneran ngantuk banget, aku sampai izin ke ustadzah. Aku pernah tuh kelas 10 aku sampai izin ke ustadzah. Afwan ustadzah, saya mau keluar bentar. Mau ngapain? 5 menit aja Us. Buat ngelihat ngelihat kayak pemandangan sekitar, kayak tumbuh-tumbuhan, apa orang yang lagi ngaji di halaman. Itu kayak fresh lagi gitu matanya. Terus kayak ngeliat matahari terbit. Kayak gitu kan bagus ya gitu. Jadi fresh lagi matanya. Terus nanti kalau misalnya udah melek, udah bener melek, udah gak ngantuk, baru aku balik lagi ke kelas. Kayak gitu. Itu kalau misalkan halakoh. Nah sekarang masalah yang lain dengan masalah yang sama. Yaitu ketika berada di kelas atau kita sedang akademik. Akademik itu kan kayak kita tuh kan belajar itu kan dari pagi ya, dari 7.30 ya? Iya, 7.30 sampai
jam jam 2 2. lebih 5. Iya, Kecuali hari Jumat jam 1 itu sampai jam 11 lebih 5 aja. iya. Dan itu istirahatnya hanya jam 9.30 sampai 9.45. Iya, bener. Istirahat isoma duhur dan lalu setelah itu pulang. Pernah gak sih Ti kayak waktu itu merasa jenuh gitu kan? Kalau aku sih sering ya kayak jenuh kayak ini pelajaran, habisnya pelajaran lagi, habisnya pelajaran Iya, lagi. bener banget. Terus ngantuk. Apa yang seharusnya kita lakukan tuh Ti? Aku kalau misalnya di kelas, kalau lagi di kelas aku buat minum. Terus kalau misalnya minum masih ngantuk, aku buat makan permen. Kalau misalnya ustazahnya ngebolehin ya, aku makan permen. Dan kadang aku kalau misalnya lagi iseng ya, aku ngeliatin teman-teman. Kan gitu. teman-teman ada yang teman-teman malah tidur iya, ya. bener banget. Kondisi muka mereka ada begini. Beragam gitu loh jenisnya. Betul, Iya, betul. jadi kayak ketawa sendiri kan jadi fresh lagi gitu. Apalagi tuh suka yang pada suka mencuri tidur itu saat ditontonkan video. Begini, lalu tiba-tiba hilang. Iya, iya. Matanya tiba-tiba tertutup. Bener banget, bener banget. Terus Apalagi- mangap. Oh gitu, berarti kita makan permen gitu ya. Iya, Terus Ti kalau misalkan coret-coret atau ngobrol gitu baik nggak sebenarnya? Aku juga kadang sih coret-coret kayak sekadar tanda tangan apa coret-coret gabut lah atau gambar apa kayak gitu. Itu aku kadang yang penting nggak mendistrak pelajaran gitu. Jadi ya udah coret-coret sekadarnya aja buat ngembaliin matanya lagi biar bisa fokus lagi juga kan kayak gitu. Terus kalau misalnya ngobrol, aku biasanya ngobrolnya waktu ustazahnya lagi nulis. Jadi nggak mendistrak pelajarannya juga. Oh ya, gitu. kayak setelah saya jelasin terus biasa saya nulis depan tulis gitu. Oh, itu saat-saat mau ngobrol gitu. Iya. Aku Tapi ngobrol nggak boleh keterusan gitu. Iya, karena kalau misalnya kayak gitu kan jadinya kita ngobrol sendiri kan, kita nggak merhatiin ustazahnya, jadi nanti ujung-ujungnya nggak paham. Jadi waktu di asrama kalau misalnya nanti deket-deket ulangan harian, kan kita harus memahami lagi, jadi kayak nambah waktu lagi kan, padahal kita tuh udah hektik banget waktunya gitu kan, udah padet gitu lah, gitu. Habis itu ada nggak sih Ti kayak tips gitu biar kita tuh bisa bener-bener kayak oh ya ini kan ini tadi kan kita kan bahas tentang kayak orang-orang yang di Ibnobas tuh kayak yang dimana memang kita tuh udah diberi waktu buat tahfidz, ada waktunya sendiri buat akademik juga ada waktunya sendiri. Nah ini kan teman-teman yang nonton ini kan gak cuma anak-anak dari IBAS nih Ti, pasti adalah teman-teman dari luar yang dimana mereka tuh kayak gak ada tuh Ti kayak kelas tambahan tahfidz gitu. Itu gimana tuh Ti biar bisa tetap balancing? Kalau saranku ya teman-teman, itu mungkin bisa kayak habis subuh murojaah atau habis antara maghrib sama isya dibuat murojaah, atau kayak kalau misalnya biasa pada ngekos yang rumahnya jauh, itu kan pada ngekos. Nah, bisa tuh buat ke rumah tahfidz aja. Buat jadi tidurnya di rumah tahfidz gitu. Iya, kayak buat yang boarding-boardingan gitu. Iya. Buat sekalian nge-improve hafalannya juga kan gitu. Terus kalau misalnya lagi sibuk banget, biasanya kan pada organisasi juga, terus pada pulang malam juga kayak gitu kan. Itu ya mungkin waktu pulang sambil setel murotal itu kan bisa ya buat murojaah lagi tipis-tipis gitu. Karena kalau misalnya ada beberapa orang yang emang menghafalnya dengan cara audio, itu murotal itu efektif banget buat ngafalin Quran kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang auditory itu bisa buat nyetel, sering-sering nyetel murotal gitu. Sebenarnya ini dari tadi tuh aku tuh memperhatikan waktu itu kayak sangat keren banget gitu. Waktu itu kayak ada gitu gak sih kayak prinsip hidup gitu? Prinsipku itu ngejar akhirat dulu baru ngejar dunia. Oh gitu. Karena kalau misalnya kita ngejar akhirat itu dunianya bakal ngikut. Oh gitu. Gitu. Wah. Itu benar-benar terjadi nggak itu kayak? Iya nyata? bener. Aku pernah waktu kelas 10 itu waktu itu Desember, berarti udah mau PAS-an gitu lah. Dan sedangkan aku tuh udah mau selesai 30, jadi aku kayak harus lari buat nyelesain kan. Karena aku pengennya waktu libur Desember nanti aku pengen bawa kado buat orang tuaku kayak gitu loh. Oh iya sih bener sih kayak membawa kado kayak Iya.
Umi aku sudah juz iya. Heeh. Wah ternyata sudah juz Kan iya. ada- Itu emang kayak Iya, kebahagiaan tersendiri iya sih kan, buat anak kayak pondok ya. wah seneng banget gitu. Jadi aku pengennya kayak gitu. Sedangkan di sisi lain udah deket PAS tuh. Dan biasanya aku kalau misalnya SMA karena materinya udah mulai banyak kan, dan sehari itu 3 pelajaran, jadi aku nyicil dari seminggu sebelumnya. Paling nggak baca-bacalah yang materinya emang banyak sekiranya banyak dan kurang menguasai. Itu aku biasanya baca-baca dulu seminggu sebelumnya kayak gitu. Berarti Uti ini tidak menerapkan sistem SKS ya? Menerapkan juga sih sebenarnya. Tapi sudah ini ya, sudah balance, sudah mendengarkan ustadzah yang sama di Iya, kelas itu ya. iya, Itu benar-benar membantu sih kataku. iya membantu banget. Karena kayak masih keinget sama kata-kata yang ustadzah ucapkan gitu kayak. Karena aku kan tipikal di auditori ya, jadi Iya. aku kadang tuh suka gundah gulana sendiri jika aku tidak masuk sekolah karena tidak bisa membayangkan gitu kata ustazah tuh ngomong apa gitu. Karena harus dengerin ya. Jadi kayak meskipun aku dengerin sambil nulis gitu, tapi tuh kadang tuh inget. Jadi tuh kayak ingat gitu kayak. Oh iya waktu itu. Gitu. Ya ini yang bilang ustazah. Gitu. Iya. Kalau aku visual, jadi aku tuh inget ini tuh halaman berapa. Waktu itu saya tuh pernah nerangin di papan sebelah sini. Itu aku inget. Gitu. Tapi apa ya kayak gitu loh. Berarti kayak gitu kayak ngerjain sih. Apalagi paling sering itu PKN kalau kayak gitu biasanya. Kemana UUD wah ini halaman 48 stabilo warna kuning tapi apa yang distabiloin? Iya bener banget. Betul. Kadang tuh kayak gitu. Padahal itu stabilo udah kuning cetar. Yang diingat hanya warna stabilonya. Halamannya diingat, isinya wallahu a'lam apa ya? Gitu. Oh gitu. Terus balik lagi ya. Terus waktu itu aku akhirnya memutuskan untuk prioritas utamaku adalah menyelesaikan 30 juzku. Karena waktu itu tinggal berapa ya? Tinggal sekitar 1,5 juz lah. Dan itu waktunya cuma seminggu apa 2 minggu gitu. Nah, sebelum PAS itu? Iya. Atau sebelum pulang? Sebelum PAS. Nah, terus aku ya udahlah aku prioritasin buat ngafalin. Terus aku membuat strategi tuh. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang PAS enggak ding, berarti waktu itu sebelum pulang ya, 2 minggu sebelum pulang. Oh iya betul. Aku lupa. 3 minggu berarti ya sebelum pulang. 1 minggunya PAS. Terus aku lupa gimana. Sparvia gak sih itu biasanya? Oh iya, ada Sparvia. Oh iya teman-teman, kita ada event Sparvia gitu biasa akhir tahun gitu kayak. Iya. Kayak kelas meeting gitu gak sih? Buat kalau misalnya burn out banget kan habis. Tapi sebenarnya membuat semakin dress code kelas gitu. Ini tambah mikir ya. Iya betul. Terus habis itu gimana akhirnya? Terus aku ini kalau waktu itu PAS, terus aku berusaha untuk tetap setoran selama PAS. Jadi setiap pulang sekolah kan biasanya kalau teman-teman tuh udah capek abis ujian, 3 mapel lagi. Biasanya kan pulangnya tuh sekitar jam 11, jam setengah 11, jam 11 ya sekitar segitulah. Nah itu biasanya dipakai buat tidur. Kalau aku pakai buat ngaji, gitu. Aku pakai buat ziyadah. Terus nanti kadang aku setorannya asar kalau nggak habis maghrib, kalau nggak besok subuh kayak gitu. Terus juga waktu nunggu asar itu aku pakai buat ziyadah juga, buat persiapan buat setoran di asarnya atau persiapan buat maghribnya kayak gitu. Jadi waktuku menurutku bener-bener tersita buat ngaji, dan tambah capek kan, karena mulutnya berbusa-busa. Iya, dan di sisi lain harus belajar lagi kayak gitu. Di saat teman-teman istirahat, aku harus ngaji, harus ngejar kayak gitu loh. Dan aku kembali ke prinsip awalku, aku punya prinsip kalau setiap PAS, setiap PTS kayak gitu, aku harus memberi waktu kayak sekitar maghrib sampai isya gitu loh. Itu bener-bener buat ngaji, bener-bener harus fokus ngaji di masjid kayak gitu loh. Gitu. Terus juga habis subuh kadang kan kita nggak ada halakoh ya kalau PAS, PTS gitu kan. Betul. Aku habis subuh itu biasanya 30 menit itu wajib ngaji juga kayak gitu. Karena impact kalau misalnya aku ngerasanya sih biasanya kalau misalnya ngafalinnya waktu subuh itu kayak lebih gampang masuk aja karena iya betul. kan karena masih fresh, masih baru bangun tidur kayak gitu loh. Dan emang katanya sih ini ya
jam dimana kita bakal stabil bakal cepat masuk kotak itu adalah jam-jam pagi. Jam-jam Jadi pagi. kayak jam dari tahajud gitu sampai subuh gitu. Kayak gitu. Terus waktu kan 3 pelajaran kan. Jadi aku waktu habis zuhur sampai yaitu mau mendekati asar, aku buat belajar pelajaran pertama, terus habis asar sampai maghrib aku pelajaran kedua, terus waktu habis isya itu baru aku belajar di pelajaran ketiga. Kayak gitu. Terus nanti setelah subuh, setelah 30 menit itu buat ngaji, aku baru belajar mereview semuanya. Kayak gitu. Dan itu kekejar semua ya, Ti? Alhamdulillahnya balance. Wow. Kaget nggak, Ti, kayak ternyata akademik yang aku tinggalkan, ya meskipun nggak tinggalin banget gitu, itu ternyata bisa hasilnya bagus ini gitu. Iya, waktu aku ngelihat hasilnya itu aku kayak unexpected gitu loh. Jadi kayak, beneran nih hasilnya kayak gini, kayak gitu waktu nilai-nilainya keluar kan. Tapi ya itu kembali lagi, selain kita berusaha ikhtiar, kita juga harus doa. Doa. Gitu. Ini ya kayak apa nih namanya, ada kata-kata itu ya, kayak usaha tanpa doa sama aja kayak sombong. Gitu. Kalau apa sih, doa tanpa usaha sama aja kayak bohong. Iya. Itu kayak aku sering mendengar gitu, kayaknya pernah ditempel gitu ya di asrama. Jadi kayak aku melihat, wah, ya betul. Jadi kayak reminder kan. Iya, betul. Kayak emang banyak gak sih kayak tempelan-tempelan kayak reminder gitu di asrama. Di asrama, iya. Terkadang membuatku aku harus lebih semangat. Iya. Aku juga sih kadang kalau misalnya lihat-lihat tempelan itu kayak, wah, pokoknya aku harus semangat lagi, aku harus lari lagi. Aku boleh berleha-leha boleh, tapi ada waktunya. Kayak gitu. Setelah itu kita harus fokus ke target kita, tujuan awal kita seperti apa, seperti itu. Nah, ini kan Ramadan nih. Habis itu kayak apa namanya? Kan tadi itu kan balancing antara Quran dan akademik ini ya. Nah, itu kan besok kan kita perpulangan nih habis PAS ini. Itu seharusnya apakah kita harus apakah kita harus fokus ke Al-Quran karena yang Ramadan itu hanya datang setahun sekali, yang emang dulu sahabat Nabi itu sampai menantinya 3 bulan sebelumnya gitu menyambut Ramadan itu. Habis itu atau kita juga harus menyelinginya dengan akademik? Kalau aku karena nanti awal Ramadan aku usek. Jadi aku pakai buat belajar. Buat fokus belajar, buat usek. Terus nanti waktu pulang, kamu pulangnya kapan? Aku pulangnya tanggal 18 kalau nggak 19 kayaknya. Emang beda ya? Beda, kalau kelas gitu. 12 tuh tanggal 22. Ya lebih lama. Wow. Itu kenapa itu lebih lama? Kita tuh iktikaf dulu. Jadi iktikaf bareng-bareng seangkatan gitu loh sama ustadzah, sama ustadzah gitu. Jadi kan kalau misalnya kita iktikaf sendiri-sendiri itu kayak mungkin kayak semangatnya kurang ya. Jadi kayak kalau misalnya kita iktikaf bareng-bareng itu semangatnya lebih membara-bara gitu. Oh iya, terkait sama semangat membara-bara itu kalau misalkan bareng-bareng. Beda gak sih Ti kalau misalkan kayak kita tuh mengejar sebuah target itu bersama-sama sama sendirian gitu? Beda. Kenapa Karena tuh? aku juga dalam mengejar sebuah target itu juga masih ada struggle-nya. Kayak banyak sih ya. Banyak banget. Kayak misalnya kayak aku lagi semangat banget, nanti tiba-tiba struggle lagi, kayak kesusahan lagi. Nah, kayak gitu tuh kita tuh butuh teman. Butuh teman buat ngerangkul, buat gak apa-apa kok, kamu tuh gak sendirian di sini. Kita sama-sama struggle, sama-sama berjuang di sini, sama-sama mempunyai mimpi masing-masing kayak gitu loh. Jadi itu yang membuat aku semangat lagi. Jadi kalau misalnya aku lagi struggle, aku lagi down banget, aku lagi stres, cerita. Cerita. Aku lebih ke cerita ke teman-teman gitu. Aku lebih cerita ke teman-teman daripada nulis. Kan biasa ada beberapa orang yang nulis kan. Kalau aku cerita. Jadi aku kayak datengin orang-orang yang menurut aku bijak sih. Menurut aku bijaksana, menurut aku kayaknya orang ini bisa dipercaya gitu loh. Jadi aku cerita kayak gini. Terus nanti dia ngasih saran. Gak apa-apa kok, ngasih semangat kayak gitu. Nanti biasanya aku termotivasi lagi dari situ buat ngejar lagi target-target baru. Terus ngejar lagi apa yang udah aku lupakan. Udah
kayaknya nggak mungkin kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus gimana? Terus kalau itikaf itu yang setelah itu terus akhirnya kita harus kemana tuh? Balance ke Al-Qur'annya atau fokusin ke Al-Qur'annya berarti? Kalau aku nanti kan pulang. Terus aku maunya sih nyempetin diri buat itikaf, tapi ya nggak tahu nanti lihat sikon juga. Waktu pulang aku bener-bener pengennya nge-improve murojaah aku, nge-improve kualitas hafalanku lagi. Buat ngejar 10 hari terakhir juga kan. Oh iya betul. Iya gitu. Ini Lailatul Qadar. Iya bener banget. Terus nanti setelah lebaran, setelah kita punya semangat baru, motivasi baru aku mulai nyari bimbel-bimbel, mulai ikut bimbel, mulai fokus lagi ke akademik kayak gitu. Tapi setelah fokus selain fokus ke akademik juga setelah lebaran itu, aku juga tetap harus ngebalancein sama Qurannya gitu. Tetap dengan prinsipku awal. Kalau misalnya aku di rumah ya, kalau misalnya di pondok kan kayak emang habis maghrib sampai habis isya tuh ada istidad kan. Jadi betul. kayak tertata gitu loh waktunya. Kalau aku di rumah kapanpun minimal tiap hari aku harus megang Quran. Gitu. Jadi minimal harus murojaah sejuz kayak gitu loh. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman, berarti teman-teman nih yang pada mau les ya bimbel kayak ngajar ketinggalan gitu, kita bisa dilaksanakan setelah lebaran. Jadi kayak perpul besok tuh selama Ramadan tuh fokus dulu ngaji gitu, karena kayak Ramadan kapan lagi datang dan belum setahun tentu sekali. juga, belum tentu juga kita bisa datang sampai masih ada gitu loh di Ramadan selanjutnya ya, semoga bisa dipertemukan kembali. Gitu. Tapi kayak misalkan kayak gitu tuh susah nggak sih, kayak misalkan kalau misalkan orang yang kayak SMP kalau nggak SD-nya mereka tuh kayak bukan dari pondok atau dari IT yang emang berbasis agama gitu. Sebenarnya tergantung personalnya masing-masing sih. Itu ada beberapa temanku, adik kelasku itu yang dari luar nggak IT tapi bisa hafalannya udah banyak juga. Wah, Masya Allah. Gitu. Jadi tergantung personalnya masing-masing, tergantung niatnya masing-masing. Kalau misalnya kita udah niat dari awal, oke, kita mau nyelesain hafalan nih. Kita pokoknya saya harus bisa nyelesain hafalan 30 juz. Nah, itu nanti dalam perjalanannya pun bakal dimudahin sama Allah kayak gitu. Berarti niatnya harus kenceng ya. Iya. Berarti Allah tuh bener-bener kayak yang Allah ngomong kayak kalau misalkan ada gimana sih? Kalau misalkan ada hamba yang ingin mendalami Al-Qur'an dan mempelajarinya, maka Allah akan memudahkannya. Itu benar-benar real ada nyatanya. Benar ada. Itu temanku ada yang kayak gitu kok, udah banyak hafalannya. Dari ini SMP-nya negeri gitu. Oh gitu. Iya. Tuh. Terus dia waktunya masih bisa balance gitu akademik sama Quran. Sepengetahuanku, selihatku kayaknya bisa deh. Dia bisa. Jadi dia tuh sering di masjid. Kalau misalnya waktu-waktu kosong gitu dia pakai buat ngaji di masjid. Terus nanti kalau malam dia pakai buat belajar. Apalagi kalau misalnya ada ulangan kayak gitu-gitu dia belajar. Menurutku bisa sih dia. Wow. Terus ada nggak sih kayak cerita-cerita kayak pengalaman-pengalaman kestruggle-an Uti selama 6 tahun di sini? 6 tahun tuh kerasa nggak Ti? Enggak, beneran nggak kerasa. Kayak aku ngerasa kayak wah, aku udah kelas 12 aja ya. Kayak gitu loh. Baru kemarin kelas 7 gitu. Iya, kayak perasaan aku kemarin baru adaptasi sama pondok, aku baru adaptasi sama lingkungan IBAS, aktivitas IBAS, apalagi kan aku dari Jayapura kan. Jadi kayak kulturnya tuh juga beda gitu loh. Terus makanan itu juga beda. Jadi beda. Iya. Padahal masih satu Indonesia loh. Iya beda. Emang kalau di Jayapura makannya apa Ti? Jadi kalau misalnya di Jayapura ya, itu kalau misalnya ayam, contoh kecilnya aja ayam tuh ya diasinin gitu. Kalau misalnya di sini kan ada ayam kecap manis, so aku kadang kayak ayam kok dimanisin ya kayak gitu loh. Kayak apa gitu. Ayam goreng madu gitu ya? Iya, kok perasaan ayam tuh enaknya diasinin, kok ini ada yang manis ya, emang enak ya ayam manis kayak gitu loh. Awal-awal aku nggak suka, tapi mau nggak mau harus adaptasi sama itu semua kan. Jadi pelan-pelan aku bisa kayak gitu. Oh iya, terkait dengan kayak perbedaan gitu. Kan ini Ramadan Ti. Ada nggak bedanya Ramadan di sini sama di Jayapura? Ada.
Oh gitu. Beda. Apa tuh bedanya? Bedanya kalau misalnya di sini kan mayoritas muslim. Jadi di sini ramai enggak sih? Iya Kalau lebaran rame-rame. kan. Apalagi kalau tahun lalu tuh kayak viral banget yang takjil luar itu kayak Oh, bahkan sampai iya, orang non Islam mereka juga beli. berburu takjil. Sampai Heeh. mereka tinggal ngafalin rukun Islam tiba ini. Rukun Islam itu dihafalin. Habis itu apa? Rukun iman terus nabi-nabi cerita nabi itu mereka hafalin biar mereka bisa mendapat takjil ya. Gimana penjualnya tidak heran Ti. Mereka tuh berburu takjil habis asar, bukan mepet-mepet maghrib gitu. Berarti kayak di Jayapura sepi. Sepi. Oh gitu. Lebarannya tuh sepi. Paling ya kalau aku cuma ke keluarga-keluarga. Terus juga kan kita minoritas muslim kan. Jadi kayak dikit gitu loh yang muslim yang mengini lebaran. Tapi ya kadang malah banyak yang datang ke rumah kan bundaku dosen. Nah, lebih banyak yang datang ke rumah tuh yang nonis malahan. Gitu. Iya, daripada yang lebaran. Kayak gitu. Terus mereka juga sungkem-sungkem gitu. Oh, di sana nggak ada sungkeman. Oh gitu, nggak ada Iya. sungkeman. Kayak ya udah, ibu, terus datang, iya silakan duduk gitu kan. Terus ibu ini makanannya enak. Terus bundaku ngomong, oh iya nggak apa-apa, dibawa. Beneran dibawa dong, toplesnya. Stop. Terus tapi dibalikin nggak? Enggak. Dan terus kalau toplesnya kaca gitu, Iya, dibawa pulang gitu. iya. Wow. Kalau misalnya toples Hebat. plastik, kalau misalnya toples plastik biasa kan, ya udahlah kayak gitu, bisa beli lagi kan. Tapi ini kayak kadang tuh toples kaca gede gitu loh. Itu kadang dibawa pulang dan nggak dikembaliin. Jadi emang beda. Wow, Kalau di beda. Jawa kan kayak sungkan gitu Oh, kan. iya. Iya gitu. Terus kalau misalnya di Jayapura juga, kalau misalnya di sini sholat idnya banyak nggak? Banyak banget lah. Itu bahkan kayak titik-titiknya. sampai bahkan di satu kabupaten itu bisa sampai 10 titik sendiri. Belasan puluhan kali ya. Iya. Karena emang kayak hampir di setiap lapangan di masjid-masjid yang besar tuh ada. Emang kalau di sana gimana sih? Setauku sih ya. Setauku itu cuma ada 4 titik. 4 titik? Iya. Wow. Terus 4 titik. Terus berarti tapi itu jauh nggak dari rumahnya tuh? Ada yang jauh, ada yang enggak sih. Tapi rata-rata lapangan. Semuanya kayaknya semuanya lapangan sih. Gitu. Makanya lapangan bukan masjid. Tapi di sini biasanya ada masjid kan? Ada masjid. Apalagi masjid yang halamannya luas gitu. Bahkan perumahan juga mengadakan titik sholat id gitu. Oh, perumahan? Perumahan. Terus sholatnya di jalan? Di masjid perumahan ya. Oh. Iya. Karena emang banyak banget yang Islam ya. Iya, di Jawa. Oh, berarti di Jawa. Berarti dan itu apakah lapangannya penuh atau enggak? Penuh. Kalau lapangan dekat rumahku biasanya di lapangan Brimob kan, itu penuh. Penuh banget. Kayak orang biasanya pakai koran-koran. Kayak gitu. Kalau enggak pakai tikar, karpet kayak gitu. Tapi ada enggak tuh kan kayak yang kayak datang ke rumahnya tuh gitu orang non-is gitu. Kalau sholatnya gitu ada enggak yang non-is juga datang? Sholat apa? Kalau suatu sholat idnya? Oh, sholat idnya. Kayaknya nggak ada deh. Soalnya semuanya berpakaian Islami gitu loh. Oh gitu. Kadang kalau misalnya di sana kan banyak ya orang yang Islam tapi nggak berhijab. Nah, itu juga datangnya pakai hijab, alhamdulillah kayak gitu loh. Kayak gitu. Oh gitu. Wah, ilmu baru dari Jayapura. Oh ya, baik ya. Berarti kayak itu tadi berarti kayak benar-benar penting banget ya teman-teman life balancing antara si Quran sama si akademiknya ini. Iya. Ada nggak kayak kesimpulan gitu yang mau disampaikan ke teman-teman kayak belum penghujung dari podcast kita? Oke. Kalau aku sih yang paling penting itu tadi. Pertama manajemen waktu. Manajemen waktu itu harus bagus ya. Karena kalau misalnya kita nggak pintar manajemen waktu sendiri, itu ya kita bakal terlena, bakal keikut arus, bakal target-target kita nggak selesai kayak gitu. Terus yang kedua produktif, penting banget buat produktif tiap harinya, kayak gitu. Semangat buat teman-teman, iya kayak gitu. Semangat buat teman-teman yang ngejar mimpi-mimpinya. Aku yakin kok kalian bisa, kayak gitu. Iya. Oh iya, dan jangan lupa dibarengi dengan doa. Apalagi doa orang tua guys. Aku tuh suka banget Bunda doain ya abis ini aku mau masuk pondok gitu. Bunda tolong doain ya abis ini aku mau ujian, aku mau ini, aku mau itu kayak gitu. Doa orang tua tuh penting banget guys. Gitu. Karena mustajab kan. Iya sih aku sering dengar kayak apapun yang kalian impikan kalau misalkan orang tua tuh nggak srek
bisa lah dibujuk orang tuanya. Maksudnya jangan Iya. sampai kita tuh bertentangan sama orang tua karena emang benar-benar perlu banget gitu. Heeh. Apalagi kalau kayak daftar kuliah-kuliah gitu. Iya, doa orang tua tuh bener-bener number one. Kayak gitu. Apapun yang nggak mungkin kalau misalnya orang tua ridho, orang tua mendoakan, insya Allah bisa. Gitu. Kayak banyak juga ya kayak aku dengar cerita-cerita kayak ibu-ibu gitu kayak mendoakan anaknya padahal ibunya nggak punya apa-apa akhirnya Bisa. bisa sekeluarga Heeh. berangkat haji, bayangin. Iya. Kayak Oh iya? itu dari datang dari tidak disangka-sangka. Jadi ternyata si anaknya itu dia tuh pernah punya kenalan, terus ingat sama si anaknya itu, terus si anaknya si kenalan itu ngajak anaknya sama ibunya haji. Oh, aku baru denger sih, sumpah. Itu kayak aku di situ bener-bener kayak doa orang tua itu ternyata sebagus itu. Iya, heeh. Mantap itu gitu. Iya emang pol-polan lah pokoknya. Doa orang tua yang pertama. Kayak gitu. Oke, itu deh teman-teman. Jadi yang bisa aku sama Tinaila bahas pada podcast kali ini. Buat kalian yang ada di rumah, semangat ngejalanin Ramadannya. Dikencengin ibadah-ibadahnya, jangan HP-an mulu. Nanti keteteran semuanya. Iya, bener banget. Ngabuburit, bisa dengerin podcast kita yang lain, atau bisalah cari kajian-kajian atau apa ya, semua konten-konten yang bermanfaat gitu. Yang bisa membuat kita termotivasi. Sambil dengerin inilah Murotal tuh juga gak apa-apa Iya. tuh. Iya bagus banget Murotal. Oke, itu aja sekian dari kami. Kurang lebih maaf. Bentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.